Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Pak Rifki. Di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang pewarisan sifat. Kemudian pada kesempatan kali ini Pak Rifki akan lebih fokus untuk membahas tentang sifat dan kelainan yang diturunkan oleh induk kepada anaknya. Oleh sebab itu, karena sifat dari orang tua itu akan diturunkan kepada anaknya, maka dalam agama kita, agama Islam, sangat mempentingkan yang namanya dalam mencari seorang pasangan itu harus kita seleksi dengan sebaik-baiknya. Tapi yang penting oleh kita di agama kita, yang paling penting dalam kita nanti memilih pasangan adalah kita pilih yang agamanya baik. Insya Allah nanti keturunan-keturunan kita juga akan menjadi orang yang soleh dan solihah. Oke? Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang fisik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kemudian sifat yang akan kita pelajari nanti yang akan diturunkan dari orang tua kepada anaknya adalah yang pertama adalah warna kulit, kemudian yang kedua adalah bentuk rambut kita, yang ketiga adalah perlekatan cuping telinga, jadi cuping telinganya ini melekat atau tidak. Kemudian yang keempat adalah buta warna atau tidak. Yang kelima adalah yang namanya penyakit hemofilia. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu dari yang pertama, yaitu yang namanya warna kulit. Silahkan dilihat pada gambar di atas. Nah, kalau kalian lihat pada gambar di atas terdapat dua anak. Anaknya ini kembar, betul-betul kembar. Tetapi kalau yang kalian lihat ini yang satu anaknya itu putih, yang satu anaknya hitam. Nah, kalau kalian sebagai anak kira-kira milih yang putih atau yang hitam? Kalau kita sebagai orang Indonesia hampir semuanya kita akan memilih yang warnanya putih. Nah, tetapi apa yang namanya warna kulit, bentuk rambut dan lain sebagainya itu adalah anugerah dari Allah. Apapun yang sudah kita terima kita harus selalu bersyukur. Insya Allah nanti kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Dari gambar di atas ternyata dua anak ini orang tuanya adalah yang satu dari Amerika berkulit putih, kemudian yang satu dari Afrika berkulit hitam. Sehingga ternyata saat anaknya lahir, yang satu itu ternyata walaupun saudara kembar, yang satu itu berkulit putih, yang satu itu berkulit hitam. Kemudian warna kulit dari seorang anak itu ternyata merupakan turunan dari salah satu orang tuanya atau juga bisa perpaduan dari kedua orang tua, sehingga mungkin dari saudara-saudara kita, anak yang pertama, kedua, yang ketiga itu nanti warna kulitnya akan berbeda. Bisa dia ikut ayahnya atau ikut ibunya atau perpaduan dari keduanya, ayah dan ibunya. Sama seperti di gambar, ternyata saudara kembar pun ternyata kulitnya itu juga bisa berbeda. Kemudian ternyata dari gen orang tua yang mempengaruhi tentang warna kulit itu disebut dengan gen yang mengkode warna kulit, yaitu yang namanya melanin. Melanin ini berpengaruh terhadap tingkat kegelapan dari sebuah kulit. Dari kulit seseorang itu namanya melanin. Semakin besar atau kadar melaninnya, maka kulitnya itu akan semakin hitam. Nah, kemudian di atas, ada gen. Seumpama seorang anak itu gennya itu adalah A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Berarti ini melaninnya ternyata sangat kecil, sehingga dia itu mempunyai kulit yang sangat terang. Kemudian seumpama seorang anak itu mempunyai genetik A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Nah, ini ternyata mempunyai genetik yang besar semua. Nah, ini ternyata warna kulitnya sangat gelap. Kemudian kalau seumpama kita orang Indonesia, orang Asia, kebanyakan genetik kita itu ternyata A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, ini kita berarti warna kulit kita tengah-tengah, sawo matang. Dan inilah warna kulit sawo matang ini adalah warna kulit yang paling didam-idamkan oleh orang-orang dari Eropa dan Amerika. Jadi kita harus selalu bersyukur warna kulit kita ada yang sawo matang atau mungkin yang sawo agak terlalu matang. Nah, itu kita harus selalu syukuri. Nah, karena orang di luar sana itu mengidam-idamkan warna kulit seperti kita. Jangan sampai kita malah kufur terhadap warna kulit yang sudah diberikan Allah kepada kita.
Kemudian, nah ini ada yang namanya kelainan warna kulit. Nah, kalau kalian lihat pada gambar di atas, ternyata kalau kalian lihat mbaknya ini, perempuan ini ternyata kulitnya itu terlalu putih sekali. Kira-kira ini penyakit apa ini? Oh ya, betul. Ternyata seorang perempuan ini mengalami penyakit yang namanya albinisme atau disebut dengan orang albino. Nah, albinisme atau albino itu adalah kondisi yang disebabkan oleh kekurangan atau tidak ada melanin. Melanin tadi kan mempengaruhi kegelapan. Kalau melaninnya itu tidak ada atau kurang, maka dia itu akan menjadi albino ini. Nah, penderita albinisme ini bisa dikenali dari warna rambutnya, kulitnya, yaitu yang terlihat lebih pucat atau lebih putih daripada orang-orang biasa. Kemudian, nah, kalian lihat ini adalah bagaimana seseorang itu bisa berketurunan menjadi albino. Seumpama ada yang namanya P, itu adalah induknya atau parentalnya, itu punya gen A besar A kecil, kemudian satunya A besar A kecil. Nah, gametnya dari orang tuanya itu A besar dan A kecil, yang induk satunya A besar dan A kecil. Kalau sudah nanti disilangkan menjadi fenotip 1 atau anak yang pertama, itu ternyata setelah disilangkan dari A besar A kecil, A besar A kecil, A besar A kecil itu ternyata dia itu normal, tetapi dia itu membawa gen albino. Kalau A kecil semua itu berarti dia itu albino, kalau A besar semua itu berarti dia normal. Nah, ternyata saat ayahnya itu ternyata normal, ibunya normal, tetapi dia itu membawa gen albino, ternyata bisa dimungkinkan 25% dari anaknya itu ternyata nanti juga akan menjadi albino. Oleh sebab itu, apabila seumpama keturunan kita, berarti nenek moyang kita itu ternyata ada, baik dari ayah dan atau ibu, itu yang ternyata seorang albino, bisa dimungkinkan nanti cucu-cucu atau anak kita nanti dia itu juga akan menjadi yang namanya albino, bisa dimungkinkan, karena ini hanya kemungkinan. Tapi semuanya adalah terserah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah bentuk rambut. Ternyata bentuk rambut itu juga diturunkan dari orang tua kita. Rambut itu ada yang lurus, ada yang bergelombang, ada yang rambutnya itu ternyata keriting, ada yang rambutnya orang-orang Afrika sana ikal, itu juga ada semua. Ternyata bentuk rambut itu juga menurun dari orang tua kita. Nah, bentuk rambut itu dipengaruhi oleh gen orang tua kita. Ada 2 macam gen yang dapat mengendalikan rambut, yakni gen C besar yang itu domain untuk rambut keriting, dan gen S kecil itu resesif untuk rambut lurus. Nah, jika salah satu dari kedua gen tersebut mendapatkan campuran antara orang yang rambutnya lurus dan rambutnya keriting jadi satu, maka rambutnya nanti bisa, kalau campur itu bisa jadi berombak. Jadi kadang anaknya itu ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang berombak, tergantung dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga itu adalah yang diturunkan dari orang tua ke anaknya adalah perlekatan cuping telinga. Cuping telinga kayak gini. Cuping telinga kita itu kadang ada yang lengket dengan sini daging kita, ada juga yang ternyata ini ada celahnya, ini tidak nempel. Nah, itu setiap orang ternyata cuping telinga ini diturunkan dari orang tua kita. Nah, ada yang namanya gen G untuk cuping telinga, itu kalau telinganya itu terlepas atau terpisah. Dan ada yang gen G kecil, itu kalau cuping telinganya itu melekat. Nah, kita saksikan pada gambar, ternyata itu adalah gambar apabila cuping telinganya itu dia itu terpisah. Yang satunya yang gambar B itu adalah kalau cuping telinganya itu dia melekat. Intinya cuping telinga itu juga termasuk gen yang diturunkan dari orang tua kita. Kemudian yang keempat, ini adalah yang namanya buta warna. Kalau kita mendaftar ke sebuah sekolahan, pendidikan atau instansi pekerjaan, salah satu tes yang akan di kesehatan bahkan saat kita mencari SIM, itu tes yang dilakukan itu adalah tes yang namanya tes buta warna. Karena kemampuan seseorang untuk mengenali warna itu sangat penting. Nah, dan di sini adalah ternyata
penyakit atau buta warna ini juga diturunkan dari orang tua kita, bisa diturunkan dari orang tua kita. Buta warna ternyata adalah kondisi di mana kualitas penglihatan dari seseorang itu terhadap suatu warna, satu atau dua warna atau lebih warna itu ternyata berkurang. Kemudian seseorang yang mengalami kebutaan ini akan kesulitan untuk membedakan warna-warna tertentu. Itu berarti dia itu mengalami buta warna sebagian, atau bahkan ada beberapa orang yang kasus tertentu ternyata mengalami buta warna total sehingga tidak bisa membedakan warna secara keseluruhan. Nah, kelainan buta warna ini diakibatkan oleh gen yang berada di kromosom X. Kalau seorang laki-laki itu kromosomnya X dan Z, kalau perempuan itu dua-dua kromosomnya adalah X dan X. Nah, berarti kalau perempuan buta warna, kedua kromosomnya X dan X ini semuanya membawa gen buta warna. Kalau ternyata perempuan itu kromosomnya X dan X salah satunya saja itu ternyata ada gen buta warnanya, maka dia itu tidak buta warna, tetapi dia itu menjadi yang namanya karier atau pembawa. Nah, pembawa itu nanti bisa saja anaknya juga akan menjadi buta warna walaupun orang tuanya atau ibunya itu normal. Kemudian kalau laki-laki itu kan gennya hanya X dan Z, dan buta warna itu tadi kan melekat pada gen kromosom X, sehingga kalau seumpama laki-laki itu yang kromosom X-nya itu buta warna, pasti dipastikan laki-laki itu adalah buta warna. Jadi tidak ada yang namanya laki-laki karier atau pembawa gen buta warna. Adanya yang karier pembawa gen buta warna ini adalah perempuan. Kalau perempuan itu bisa buta warna, bisa normal, bisa karier. Kalau laki-laki itu bisanya cuma buta warna atau normal. Tidak ada laki-laki yang karier atau pembawa gen buta warna. Nah, ini ada 6. Nah, ini 6 gambar ini adalah salah satu alat yang biasanya digunakan untuk ngetes buta warna kita. Ini biasanya kalau cari SIM, kalau nanti anak-anak sudah besar, sudah 17 tahun cari SIM, ini nanti akan diteskan. Nah, silakan dilihat. Ada 6 ini, silakan dicermati. Kalau kalian bisa membaca angka yang tertera pada gambar ini, berarti dipastikan kalian tidak mengalami buta warna. Tetapi untuk orang-orang ternyata kalian, ternyata saya tidak bisa membaca. Oh, ternyata hanya 2 tok yang bisa terbaca. Itu berarti kalian mengalami buta warna sebagian atau parsial. Coba kalau kita lihat dari pojok sana, pojok yang paling pojok itu pojok atas kiri itu adalah angka berapa anak-anak? Oke, 23. Sampingnya yang atas tengah itu adalah 36. Sampingnya lagi yang paling kanan itu ada angka 9. Bawah pojok kiri itu ada 4. Tengah itu adalah 48. Dan yang paling kanan itu adalah 15. Jadi selamat kepada kalian yang ternyata bisa membaca ini, berarti kalian tidak mengalami kebutaan warna. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah diagram untuk buta warna. Ternyata buta warna itu juga melekat pada kromosom X seperti pada tadi sudah pada kromosom X tadi ya. Nah, sehingga ini tadi seumpama ini adalah persilangan, seumpama itu dari wanita karier, berarti wanita karier itu sebenarnya normal tapi hanya pembawa gennya, ada pembawa gen buta warnanya dengan laki-laki normal. Ternyata apabila wanita karier dengan laki-laki normal, kalau ternyata melakukan perkawinan, itu ternyata anaknya itu nanti bisa yang laki-laki buta warna itu 25%, kemudian yang wanita karier itu 25%. Tetapi tidak ada wanita yang buta warna. Baik, selanjutnya, nah, sifat yang diturunkan ini termasuk penyakit. Ini adalah yang namanya, yang terakhir adalah yang akan kita bahas adalah hemofilia. Hemofilia itu biasanya berkaitan dengan darah. Nah, hemofilia itu adalah penyakit yang menyebabkan tubuh kita itu kekurangan protein yang diperlukan dalam
pembekuan darah. Nah, sehingga saat terluka, darah itu yang seharusnya kita kalau terluka, tergores atau kena pisau atau yang namanya, nanti darah kita itu akan membeku sendiri, akan menutup lukanya sendiri. Tetapi bagi orang-orang yang terkena hemofilia, maka penyakitnya itu darahnya tidak segera membeku. Bisa antara waktu 50 menit sampai 2 jam baru membeku. Nah, ini sangat berbahaya. Karena kalau darah kita tidak segera membeku, maka bisa saja nanti pendarahan terus dan bisa terjadi kematian. Oke, itu adalah gambar untuk hemofilia. Nah, kemudian ini hemofilia ini juga dibawa oleh kromosom X juga. Nah, sehingga kalau perempuan hemofilia itu dua-duanya kromosom X-nya itu pembawa gen hemofilia, maka biasanya itu dia dikatakan letal atau dia itu akan meninggal saat dilahirkan. Nah, yang ada sekarang itu adalah perempuan pembawa atau perempuan karier atau laki-laki hemofilia. Berarti sekarang adanya perempuan itu bisa normal atau karier, tapi kalau laki-laki itu bisa laki-laki normal atau laki-laki hemofilia. Itu yang akan terjadi. Jadi ini penyakit hemofilia ini adalah penyakit pada laki-laki. Kalau perempuan hemofilia, dia itu akan meninggal saat lahir. Adanya kalau perempuan itu adalah karier atau pembawa nanti untuk anak-anaknya. Kemudian ini penyebab penyakit hemofilia ini bisa dari ayahnya itu ternyata ayahnya normal, ibunya karier, atau juga dari ayahnya yang ternyata dia itu mengalami hemofilia dan ibunya dari ibu yang normal. Jadi anak-anak, inilah yang Pak Rifki bahas tentang apa yang bisa diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Yang pertama tadi adalah yang namanya warna kulit, kemudian yang kedua itu adalah bentuk rambut, kemudian yang ketiga itu adalah cuping telinga, yang keempat itu buta warna, dan yang kelima itu adalah hemofilia. Semoga apa yang Pak Rifki sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah pengetahuan kalian. Demikian apa yang bisa Pak Rifki sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurangnya, Pak Rifki mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Rifki akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.